Pernahkah kamu menatap langit dan bertanya-tanya, mengapa ada bintang yang tampak berpasangan? Atau bagaimana mereka bisa menari dalam orbit gravitasi yang begitu presisi tanpa bertabrakan? Ini bukan hanya sekedar pemandangan indah, tapi juga misteri fundamental di balik struktur alam semesta kita. Tahukah kamu, sebagian besar bintang, termasuk yang kita lihat setiap malam, sebenarnya adalah bagian dari sistem bintang ganda atau bahkan sistem multiple. Fenomena ini menyimpan rahasia besar tentang bagaimana bintang terbentuk dan berevolusi. Bagaimana dua masa raksasa bintang mengelilingi selama miliaran tahun terikat oleh gravitasi yang tak terlihat, dan yang lebih menarik lagi, bagaimana para astronom bisa mendeteksi keberadaan bintang ganda ini, bahkan jika mereka terlalu dekat untuk bisa kita pisahkan dengan mata telanjang atau teleskop biasa. Semua pertanyaan mendasar ini akan kita pecahkan bersama hari ini dalam persiapan menghadapi kompetensi sains nasional atau KSN bidang astronomi. Kita akan membahas secara mendalam mulai dari pengertian bintang ganda hingga berbagai macam-macamnya. Pengetahuan ini bukan hanya untuk kompetensi sains nasional, tapi juga akan membuka wawasanmu tentang tarian kosmik yang luar biasa di galaksi kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi pun, halo teman-teman. Perkenalkan, nama saya Fatih Batkan dari SMA Negeri 2 Bandar Lampung. Bagaimana nih kabar teman-teman semua? Semoga kesehatan dan keberuntungan selalu menyertai kita ya. Hari ini kita akan belajar mengenai bintang ganda, pengertian bintang ganda, macam-macam bintang ganda, serta rumus-rumus yang berkaitan dengan bintang ganda. Namun, sebelum memulai materi ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita masuk ke materi bintang ganda. Kita mulai dari pengertiannya. Apa sih bintang ganda itu? Bintang ganda atau binary star adalah pasangan bintang yang berdekatan dan saling mengitari pusat massa sistem kedua bintang tersebut. Dalam gerak orbitnya, kedua komponen bintang ganda bergerak mengitari pusat massanya dalam lintasan yang berupa elips, dengan titik pusat massanya berada pada titik fokus elips orbit tersebut. Titik pusat massa selalu berada pada garis lurus yang menghubungkan kedua bintang. Rumus-rumus bintang ganda diantaranya ada M1 sama dengan massa bintang ke-1, M2 sama dengan massa bintang kedua, R1 sama dengan jarak bintang ke-1 ke titik pusat massa, R2 adalah jarak bintang kedua ke titik pusat massa, maka rumusnya bisa tulis dengan M1R1 sama dengan M2R2. Jika orbit dianggap lingkaran, maka V1 sama dengan 2πr per P. P adalah periode ya teman-teman. Dan V2 adalah 2πr2 per P. Rumusnya sama dan V1 dan V2 ini, jadi V1 itu untuk bintang pertama dan V2 itu untuk bintang kedua. Bisa dilihat di ilustrasi di samping. Ada bintang yang di sini di kiri itu M1 dan di kanan itu M2, mengindikasikan bahwa ini adalah bintang pertama dan ini adalah bintang kedua. Kemudian di gambar samping itu ada titik CM. Nah, titik CM itu adalah pusat massa dari kedua bintang ini. R1 merupakan jarak dari bintang 1 ke pusat massa dan R2 merupakan jarak dari bintang 2 ke pusat massa. Oke, lanjut. Jadi, bintang ganda ini memiliki beberapa macam. Di antaranya ada yang pertama adalah bintang ganda visual, yang kedua adalah bintang ganda spektroskopi, yang ketiga adalah bintang ganda gerhana, yang keempat adalah bintang ganda asometri, dan yang terakhir adalah bintang majemuk. Nah, kita belajar dulu bintang ganda visual. Apa sih bintang ganda visual itu? Bintang ganda visual adalah bintang ganda yang jarak antara kedua anggotanya cukup besar, sehingga apabila dilihat melalui teleskop akan tampak sebagai dua bintang. Penentuan massa komponen bintang ganda visual dari pengamatan terhadap bintang ganda visual dapat ditentukan beberapa komponen, yaitu yang pertama adalah sudut inklinasi, dapat dilihat di gambar samping, itu adalah alfa. Kemudian adalah sudut setengah sudut inklinasi itu adalah 2 alfa. Nah, sedangkan alfa itu merupakan sudut setengah sumbu panjang. Kemudian ada eksentrisitas orbit atau E. Kemudian ada periode orbit atau P. Disclaimer dulu, eksentrisitas itu adalah
seberapa lingkaran orbit tersebut. Jadi jika eksentrisitasnya 0, maka orbitnya lingkaran, dan jika eksentrisitasnya 1, maka orbitnya adalah parabola. Kemudian hubungan antara sudut setengah sumbu kecil dan setengah sumbu besar yaitu bisa dilihat di rumus di atas. Jadi A atau diameter dari bintang yang diamati bisa dihitung dengan rumus alfa dikali D, yaitu jarak pengamat ke bintang tersebut. Oke, kita lanjut. Nah, jadi di sini ada beberapa rumus mengenai bintang ganda, yaitu yang pertama adalah hukum Kepler 3 diperoleh A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan G dikali M1 tambah M2 per 4 Pi kuadrat, di mana G ini adalah tetapan yang sebesar 6,67 kali 10 pangkat min 11. Kemudian apabila A dinyatakan dalam AU, P dalam tahun, maka M dalam masa matahari, maka A pangkat 3 per P pangkat 2 sama dengan M1 ditambah M2. Nah, jadi A ini merupakan jaraknya dan P itu merupakan periode orbit. Oke. Kemudian kita lanjut ke rumus ketiga, yaitu dari hubungan sudut setengahnya panjang dan setengah sumbu panjang diperoleh A sama dengan alfa dikali D, seperti rumus tadi, sama dengan A1 per P, di mana 1 per P ini didapat dari rumus sebelumnya, dan sama dengan alfa per P. Oke, rumus selanjutnya adalah A per P dipangkatkan 3 sama dengan M1 ditambah M2 dikali P kuadrat. Oke, paham ya? Oke, sekarang kita akan masuk ke soal-soal dari bintang ganda. Soal pertama adalah, berapakah periode orbit sistem bintang ganda tersebut? Nah, cara menjawabnya adalah diketahui kurva kecepatan radial terhadap waktu untuk sistem bintang ganda. Dan ditanya itu adalah periode orbit dari sistem. Jawabannya, periode orbit adalah waktu yang dibutuhkan untuk satu siklus penuh kurva mencapai puncak pertama sekitar T sama dengan 0,5 hari, dan puncak berikutnya sekitar T sama dengan 4,5 hari. Maka kita dapat menghitung periodenya dengan cara P sama dengan T puncak 2 dikurang T puncak 1. P sama dengan 4,5 dikurang 0,5 sama dengan 4 hari, dan jawabannya adalah D ya teman-teman. Oke, soal nomor 2 adalah, berapakah kecepatan orbit bintang 1 dan 2? Nah, diketahui kurva kecepatan radial terhadap waktu, sudut inklinasi I sama dengan 90 derajat, dan ditanya adalah kecepatan orbit bintang 1 dan 2. Nah, cara menjawabnya itu adalah, kecepatan orbit dapat ditentukan dari amplitudo gelombang, perubahan kecepatan Doppler dari masing-masing. Nah, di situ kan bisa kita lihat dari grafik sebelumnya, di mana V1 itu puncaknya adalah 300 dan V2 puncaknya ada di 100. Jadi jawaban yang tepat adalah jawaban A. Oke, selanjutnya soal nomor 3, yaitu ditanya berapakah nisbah massa atau mass ratio kedua bintang. Nah, oke, pertama kita analisis dulu. Diketahui V orbit bintang 1 sama dengan 300 km per sekon, V orbit bintang 2 sama dengan 100 km per sekon, dan ditanya adalah nisbah massa. Jawabannya adalah kita memasukkan rumus M1 V1 sama dengan M2 dikali V2. Kemudian kita ubah dikit menjadi M1 per M2 sama dengan V2 per V1. Kita masukkan V2 dan V1-nya, maka menghasilkan M1 per M2 sama dengan 100 per 300. Atau bisa dikecilkan lagi menjadi sepertiga. Berarti perbandingan nisbah massa atau mass ratio kedua bintang adalah M1 per M2 sama dengan 1 per 3. Jawabannya adalah E. Oke, kita lanjut ke soal nomor 4. Berapakah massa kedua bintang? Nah, soal nomor 4 ini masih nyambung dengan soal nomor 1, 2, dan 3 tadi ya teman-teman. Pertama-tama kita analisis dulu soalnya, yaitu diketahui periode dari bintang tersebut sama dengan 4 hari, V1 sama dengan 300 km per sekon, V2 sama dengan 100 km per sekon, nisbah massa M2 sama dengan 3 kali M1, dan inklinasi I sama dengan 90 derajat. Ditanya massa bintang 1 dan 2. Jawabannya, pertama kita masukkan dulu rumusnya. A1 sama dengan V1 dikali P per 2 PR. Di mana R-nya bisa kita abaikan. 3 dikali 10 pangkat 5 dikali 345.600 per 2 pi. Kita kalkulasiin dan hasilnya sekitar 1,65 kali 10 pangkat 10. A2 sama dengan V2 dikali P per 2 PR.
10 pangkat 5 dikali 345.600 per 2pi, maka hasilnya adalah 0,55 kali 10 pangkat 10. Kemudian kita memasukkan rumus hukum Kepler ketiga, yaitu M1 tambah M2 sama dengan 4pi kuadrat A pangkat 3 per GP kuadrat. M1 tambah M2 sama dengan 4pi kuadrat dikali 2,2 kali 10 dipangkatkan 3 per 6,674 dikali 10 pangkat min 11 dikali 345.600 dikali pangkat 2. Nah, 6,67 ini dari konstanta ketetapannya, dan P-nya ini adalah periode dalam bentuk sekon ya teman-teman. Nah, dari hasil itu kita dapat M1 tambah M2 sama dengan 26,45 massa matahari. Nah, untuk mendapatkan massa kedua bintang, kita harus mensubstitusikannya seperti gambar samping, yaitu M1 tambah M2 sama dengan 26,45. Dan kita ketahui M2 sama dengan 3 kali M1, berarti M1 tambah 3M1 sama dengan 26,45. 4M1 sama dengan 26,45, M1 sama dengan 6,6 massa matahari. Nah, kemudian kita substitusikan M2 sama dengan 3M1, berarti 3 dikali 6,6 sama dengan 19,8 massa matahari. Maka didapat hasil dari jawaban hasilnya merupakan jawaban opsi D, teman-teman. Oke, kita lanjut ke soal nomor 5. Sudah sejak lama diyakini kehadiran sebuah lubang hitam supermasif di pusat galaksi kita. Sekelompok astronom telah menentukan parameter sebuah bintang yang mengorbit kandidat lubang hitam tersebut, yaitu periode orbit 15 tahun dan radius orbit terlihat dari bumi 0,12 detik busur. Bila jarak ke pusat galaksi adalah 8 kiloparsec, taksirlah massa lubang hitam tersebut. Petunjuk: gunakan keberlakuan hukum gravitasi Newton untuk orbit yang jauh dari lubang hitam. Nah, bagaimana sih cara menjawabnya? Cara menjawabnya, pertama kita analisis dulu. Diketahui periode orbit bintang P sama dengan 15 tahun, radius orbit terlihat adalah 0,12 detik busur, dan jarak ke pusat galaksi adalah 8 kiloparsec atau bisa ditulis dengan 8.000 parsec. Yang ditanya adalah massa dari lubang hitam. Kita jawab menggunakan rumus A per P pangkat 3 sama dengan M1 tambah M2 dikali P pangkat 2. Nah, M1 tambah M2 itu sama aja dengan massa lubang hitam, berarti bisa kita ubah menjadi seperti di samping sini. Kita ubah menjadi MLH sama dengan 1 per P kuadrat dikali A per P dipangkatkan 3, di mana P-nya tadi adalah 15, berarti 1 per 15 kuadrat dikali dengan 0,12 per 1 per 8.000 dipangkatkan 3. Maka MLH sama dengan 884.736.000 per 225. Maka massa lubang hitam adalah 4 juta kali massa matahari. Jawabannya adalah A. Oke, selanjutnya kita lanjut ke soal nomor 6. Sebuah pulsar sinar X baru dengan periode 42 menit telah ditemukan oleh ilmuwan dari MIT. Bintang neutron bergerak dalam orbit lingkaran terhadap pusat massa bersama dengan kecepatan 11 km per sekon. Sementara pasangannya yang tak terlihat memiliki kecepatan orbit 70 km per sekon. Carilah massa masing-masing bintang tersebut. Oke, bagaimana sih cara menjawabnya? Pertama kita analisis dulu yang diketahui. P-nya sama dengan 42 menit atau kita ganti menjadi 2520 sekon. Kemudian V bintang neutronnya sama dengan 11 km per sekon sama dengan 1,1 kali 10 pangkat 4 meter per sekon. Kemudian ada V pasangannya 770 km per sekon sama dengan 7,7 dikali 10 pangkat 5 meter per sekon. Dan sudut inklinasinya adalah 90 derajat. Ditanya massa masing-masing bintang. Nah, jawabannya adalah kita memasukkan rumus dasar, yaitu M1 per M2 sama dengan V2 per V1. M1-nya menjadi massa pasangannya dan M2-nya menjadi massa neutronnya. Oke, kita dapatkan hasil 11 per 770 atau bisa disederhanakan menjadi 1 per 70. Kita masukkan hukum rumus kedua, yaitu M pasangan ditambah M neutron sama dengan P dikali VPA per Vn dipangkatkan 3 per 2 Pi G. Kita masukkan angka-angkanya, 2520 dikali
7,7 kali 10 pangkat 5 ditambah 1,1 kali 10 pangkat 4 kita pangkatkan 3 dibagi dengan 7 dikali 3,14 dikali 6,67 kali 10 pangkat min 11. Maka kita dapatkan hasil akhirnya adalah 1,43 massa matahari. Kemudian kita substitusikan kembali, yaitu MPA tambah MN sama dengan 1,43, di mana MN sama dengan 70 kali MPA, maka didapatkan hasil 71 MPA sama dengan 1,43. Maka didapatkan massa pasangannya adalah 0,02 massa matahari. Dan untuk massa bintang neutronnya dikalikan 70 saja, jadi 70 dikali 0,02 sama dengan 1,4 kali massa matahari. Jadi jawaban yang tepat adalah B. Oke, kita lanjut ke soal nomor 7. Ditanyakan adalah berapakah nilai V dan BV dari sistem tidak terpisahkan ini. Nah, kita analisis dulu. Diketahui bintang G2 sama dengan V-nya itu 10,83, B sampai V-nya sama dengan 0,64. Bintang K0 bisa dilihat di atas, yaitu V-nya adalah 11 dikali 90. Ditanya magnitudo V sistem dan indeks warna dari BV sistem. Jawabannya adalah kita masukkan rumus seperti di atas. M1 dikurang M2 sama dengan min 2,5 log E1 per E2. Didapatkan hasilnya adalah 2,68. Maka selanjutnya adalah M totalnya. Kita masukkan menjadi M total dikurang M2. Kita pakai lagi rumus yang tadi. Dan hasilnya adalah 10,48. Didapat magnitudo biru total adalah 11,17. Maka BV total sama dengan B total dikurang V total sama dengan 0,69. Maka jawabannya adalah opsi D. Kita lanjut ke soal nomor 8. Bila bintang G2 merupakan bintang deret utama dengan MV sama dengan 4,8, berapakah jarak sistem bintang ganda? Nah, diketahui magnitudo tampak bintang G2 dibanding dengan MV sama dengan 10,83. Magnitudo absolut bintang sama dengan 4,8. Ditanya adalah jarak sistem. Maka kita masukkan rumus MV dikurang MV sama dengan 5 log D dikurang 5. Kita masukkan 10,83 dikurang 4,8 sama dengan 5 log D min 5. Maka kita lihat di hasil samping, dapatlah hasil akhirnya adalah 2,20 D. Nah, kemudian kita masukkan dengan rumus log, yaitu didapatkan hasilnya sekitar 160,72 parsec. Dan jawabannya adalah opsi B. Kita lanjut ke soal nomor 9. Berapakah besar paralaks sistem bintang ganda ini? Nah, untuk soal ini kita dapat menggunakan rumus P parsec sama dengan 1 per dPc. P sama dengan 1,160,7 dan didapatkan hasil akhirnya adalah 0,0662 detik busur. Jawabannya adalah A. Kemudian kita ke soal nomor 10. Suatu sistem bintang ganda, salah satu bintang menjadi pusat, diketahui memiliki orbit periode 83 tahun dan berjarak 16,67 parsec. Salah satu komponen sistem bintang ganda ini memiliki temperatur dan massa seperti matahari. Tentukan massa komponen lainnya dalam massa matahari seandainya sudut setengah sumbu besar sistem bernilai 2,1. Oke, kita lihat dulu yang diketahui. Diketahui P sama dengan 83 tahun, D sama dengan 16,67 parsec, dan ditanya adalah M2. Jawabannya adalah P sama dengan 1 per D sama dengan 1 dibagi 16,67 sama dengan 0,06 detik busur. Kita masukkan rumus biasa, yaitu A per P dipangkatkan 3 sama dengan M1 ditambah M2 per P2. Kita substitusikan dan mendapatkan hasil akhirnya adalah 6,23 massa matahari. Nah, M2-nya sama dengan 6,23 dikurang M1, di mana M1-nya adalah 1. Maka hasil akhirnya adalah M2 adalah 5,23 massa matahari. Sehingga opsi yang tepat adalah opsi C. Wah, ternyata mudah dan tidak sesulit yang kita bayangkan ya. Jadi kita mempelajari materi tentang pengertian bintang ganda, macam-macam bintang ganda visual, dan rumus-rumus yang berkaitan, serta beberapa contoh soalnya. Apakah teman-teman sudah memahami materi ini? Pasti sudah, bukan? Teman-teman mengetahui apa itu bintang ganda, cara mencari kecepatan bintang ganda mengorbit,
apa itu bintang ganda visual, serta rumus-rumus yang berkaitan dengan bintang ganda visual. Ternyata astronomi sangat dekat dengan kehidupan kita. Maka dari itu, untuk teman-teman semua, jangan lupa belajar dan baca banyak-banyak bukunya ya. Sekian pelajaran kita pada kali ini. Saya Fatwa Barkan, izin pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.